Gila banget nih, buku akuntansi tebel-tebel. Mana satu semester ada banyak lagi mata kuliahnya. Gimana caranya ini buat nguasain banyak buku tebel-tebel cuma dalam beberapa bulan? Masalah kayak gini kayaknya nggak cuma kejadian di jurusan akuntansi guys. Kuliah di jurusan-jurusan lain juga sepertinya sama. Mereka punya buku referensi. Dan kebanyakan yang namanya buku referensi tebel-tebel. Nggak cuma mahasiswa yang lagi kuliah aja. Kamu yang lagi bikin skripsi, paper, research, bahkan udah kerja sekalipun, nggak jarang harus pelajari buku atau dokumen tebel. Dan dalam waktu singkat, kamu harus bisa tahu intinya tentang apa. Nah, gimana caranya nih kamu bisa nguasain banyak buku tebel-tebel gini cuman dalam beberapa bulan? Saya bakal kasih tips. Gimana cara kilat mempelajari buku tebel kayak gini dalam waktu beberapa menit aja. Gak bercanda nih guys, cuman beberapa menit. Dan hebatnya lagi, sekalipun bukunya ditulis pakai bahasa yang kamu gak ngerti sama sekali, kamu tetap bisa pelajarin secara kilat lewat tips yang bakal saya bahas hari ini. Selamat datang lagi di Facultative Break Time. Di video kita hari ini, saya bakal kasih tips gimana cara nguasain buku atau dokumen yang tebel-tebel cuman dalam waktu beberapa menit aja. Tapi sebelum kita mulai, saya mau ucapin thank you dulu sama jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha yang udah ngedukung video kita kali ini. Kalau kamu lagi nyari jurusan akuntansi yang udah diakui secara internasional, gak salah lagi deh kalau consider kampus yang satu ini. Jurusan akuntansi Maranatha udah terakreditasi internasional AKAS dengan fokus pada 3 kompetensi, yaitu akuntansi digital, pajak, dan keuangan. Jadi, kalau kamu kuliah di kampus ini, kamu punya kesempatan untuk dapetin sertifikasi yang diakuin secara nasional dan internasional. Belum lagi adanya kesempatan buat magang di berbagai jenis industri. So, pastinya benefit yang bakal kamu dapetin banyak banget kalau kuliah di kampus ini. Buat yang tertarik sama kampus yang satu ini, apa aja yang bisa kamu dapetin, termasuk beasiswanya, saya kasih linknya di deskripsi di bawah ya. Nah sekarang gimana caranya nih guys, buat nguasain secara kilat sebuah buku atau dokumen yang tebal? Jawabannya gunain teknologi guys. Kalau zaman dulu, ini memang agak susah. Kalau ada yang pengen kita tahu, kita harus baca tuh pelan-pelan itu buku atau dokumen buat tahu jawabannya. Karena kita nggak tahu jawabannya ada di belahan mana dari buku itu. Kita tahu kalau kita udah pernah baca bukunya. Tapi di zaman sekarang nggak perlu ribet kayak gitu guys. Kamu bisa minta bantuan AI untuk review itu buku atau dokumen dan ngasih jawabannya. Saya spill tools yang sering saya gunain, yaitu Chat PDF. Kalau pakai tools ini, kita cukup upload file atau dokumennya, terus tanya deh apa yang kita pengen tahu dari dokumen ini. Buat mahasiswa jurusan akuntansi, ini powerful guys. Saya contohin ya. Misalnya saya upload paper tentang cost, biaya, dan beban. Nah, tanpa kita baca semua papernya, apa yang pengen kita tahu bisa kita tanyain. Misalnya, apa sih sebenarnya cost itu? Nah, kalau udah, kita tinggal tunggu nanti dijawab sama AI berdasarkan dokumen yang kita upload. Atau, kita juga bisa tanya langsung, apa sih bedanya cost sama biaya? Nanti keluar jawabannya. Kalau belum puas, tanya lagi aja. Apa bedanya biaya sama beban? Nanti dijawab lagi guys. Chat PDF ini juga bisa kita gunain buat bantu kita analisis sebuah laporan keuangan. Misalnya, saya contohin upload laporan keuangannya punya Apple. Terus, apa yang kita pengen tahu tentang Apple dari laporan keuangannya ini? Bisa kita tanyain. Misalnya, inventorinya pakai metode apa? Nanti dikasih tahu sama AI. Atau kita tanya, depresiasinya menggunakan metode apa? Atau bisa juga kita tanya, apakah Apple ada akuisisi di periode ini? Atau, apakah Apple ada masalah hukum? Kenapa penjualannya meningkat? Ini semua nanti dikasih tahu jawabannya sama AI. Bagusnya lagi, di setiap jawaban yang AI kasih, dia kasih referensi jawabannya dari mana. Kita jadi bisa cross-check bener nggak kesimpulan AI ini. Buat mahasiswa, ini bakal powerful banget. Kalau kita nggak ada waktu baca buku yang tebal-tebal itu, kita tinggal upload aja e-booknya, terus kita tanya aja apa yang pengen kita tahu. Kalau kurang jelas, kita bisa tanya lagi pertanyaan lainnya, sampai kita dapat jawabannya. Dalam hitungan menit, kita bisa nguasain banyak hal dari buku kita, tanpa harus baca pelan-pelan satu-satu. Kalau kita lagi bikin skripsi, paper, atau research juga, kita bisa gunain chat PDF ini buat nyari referensi. Tinggal upload aja kira-kira buku referensi yang ada kaitannya sama topik yang kita bahas. Terus kita tanya, apakah buku ini ngebahas atau bisa ngejawab tentang isu yang ada di karya ilmiah kita atau enggak?
Buat yang udah kerja, ini lebih powerful lagi. Gak jarang di kerjaan, kita harus baca dokumen yang tebal kayak regulasi, undang-undang, atau kudu belajar bidang ilmu lain yang di luar ekspertis kita. Kita bisa pakai chat PDF ini untuk mempelajari dokumen-dokumen ini secara cepat. Kalau pakai cara kayak gini, bukannya ini sama aja ngajarin orang jadi malas belajar ya kak? Apa-apa tinggal tanya AI aja jadinya. Menurut saya nggak gitu guys. Ngegunain tools AI kayak gini, ini cuma mempercepat proses belajar kita. Yang dulunya mungkin kalau ada satu bagian yang kita nggak ngerti, kita kudu baca pelan-pelan, lembar per lembar untuk dapat jawabannya. Sekarang proses ini digantiin sama AI. Nggak ada bedanya kayak kita nanya Google, nonton YouTube, dan sebagainya buat belajar. Yang ngebedain kita cuma pelajarin bagian-bagian yang menurut kita penting untuk kita tahu aja. Nggak pelajarin semuanya dari awal. Terus jawabannya ini berdasarkan dokumen yang kita upload. Jadi memang dari sumber yang bisa kita percaya guys. Terus bukan berarti dengan gunain tools kayak chat PDF gini, kita jadi nggak belajar. Untuk tahu apa yang harus kita tanya, ya kita tetap harus tahu basicnya dulu. Kalau nggak, mau nanya apa juga bingung. Minimal kita harus tahu kita lagi belajar apa, buat apa, dan konsep-konsep dasar terkait yang kita pelajari. Kita harus ngerti dulu, baru kita bisa gunain tools kayak gini. Kalau kita coba mikir lebih realistis, cara seperti inilah yang memang kita lakuin di dunia kerja nanti. Kita nggak mungkin nguasain semuanya. Waktu kita kerja atau usaha, pas dihadapin sama isu yang kita belum pernah pelajarin sebelumnya, apa yang kita lakuin? Apakah kita cari sebuah buku? Baca pelan-pelan dari basic, terus sampai ke topik yang pengen kita tahu jawabannya. Kan nggak gitu guys prosesnya. Hampir bisa dipastiin, yang kita lakuin ya cari referensi sana-sini, bisa nanya ke temen, search di Google, nonton YouTube, baca buku, dan sebagainya. Dan pasti kita cuma tanya atau cari tahu yang penting-penting aja. Nggak mungkin kita baca atau minta diajarin dari awal banget untuk nyelesain satu isu kita ini. Kebayang berapa lama waktu yang kita perluin kalau kita harus kuasain semua dulu. Di saat orang lain bisa beresin puluhan isu, bisa-bisa untuk beresin satu isu aja nggak beres-beres kalau kita pelajarin semua dari awal. Kita harus bisa jawab dan beresin isu-isu yang ada secepat dan seefisien mungkin. Dengan ngebiasain sejak kuliah, kita belajar pakai cara kayak gini. Kita ngelatih diri kita udah kayak di dunia kerja. Apa yang kita lakuin di bangku kuliah jadinya nggak beda sama pas nanti kita kerja atau usaha. Wake up, zaman udah modern. Ya kita gunain semua teknologi yang ada. Jangan pakai cara jadul. Kalah berkompetisi sama yang lain nanti kita jadinya. Kuliah sama dunia kerja itu harusnya gapnya diperkecil. Apa yang kita lakuin di bangku kuliah harusnya bisa ngegambarin apa yang bakal kita alamin di waktu kita buka usaha atau kerja nantinya. Di dunia kerja nanti, kita bakal dihadapin sama segudang masalah yang mungkin kita memang kuasain. Atau bisa jadi kita nggak punya expertise sama sekali. Tapi ini nggak bisa jadi alasan. Kita harus bisa selesain masalah ini. Ini nggak beda kayak kita sekarang yang lagi kuliah. Kita dikasih tugas ini itu, dan kita harus bisa beresin. Harusnya proses pengerjaan tugas ini ya pakai cara yang sama kalau kita ngadepin masalah di dunia kerja nanti. Kita harus bisa beresin tugas ini dengan secepat, seefisien, dan seakurat mungkin. Di sini kita latih diri kita buat terjun ke dunia kerja nanti pas kita lulus kuliah. Jangan pernah berharap kalau kita pelajarin semua dari A sampai Z, terus kita otomatis jadi bisa nyelesain berbagai masalah yang kita hadapi nanti. Ini nggak akan pernah terjadi guys, percaya deh. Di dunia kerja, sifatnya itu problem based. Ada satu masalah, kita gunain berbagai cara buat beresin masalah ini. Kalau kita punya fondasi yang kuat, kita jadi ada bayangan kira-kira nyelesainnya pakai apa. Tapi ini bukan berarti bisa langsung beres masalahnya. Banyak hal teknis yang harus kita ngerti dan gak jarang ini di luar ekspertis kita. Seberapa cepat dan efisien kita nguasain hal baru ini. Ini yang bakal bikin kita lebih hebat dari yang lain. Proses belajar kita harusnya kayak gini dari sejak kita kuliah. Mau bisa lebih canggih lagi, saya kasih tips tambahan yang bikin kita lebih efisien pas kuliah. Kita bisa kombinasiin tools kayak chat PDF ini dengan tools transcription. Buat yang nggak tahu apa itu tools transcription, ini adalah tools yang bisa ngerubah suara jadi tulisan. Bayangin, kalau kalian lagi belajar, entah itu lagi belajar online, dari video, atau dosen di kelas, kita transkrip semua omongan mereka jadi tulisan, terus kita upload ke chat PDF. Kapanpun kita perlu review, tinggal tanya ke AI. Dan AI bakal jawab dari apa yang mereka ajarin ke kita. Gimana kuliah jadi nggak gampang kalau pakai cara kayak gini guys? Berapa banyak ilmu yang bisa kamu kuasain dalam waktu singkat kalau nerapin hal ini? Tapi to be fair, saya harus kasih tahu juga beberapa kelemahannya. Pertama,
kita tetap harus cek ulang jawaban dari AI ini. Kadang suka ada aja yang nggak akurat. Kita nggak bisa ngandelin langsung telan mentah-mentah jawaban dari AI ini. Kita cek referensinya dari mana. Kalau memang itu sesuai sama yang pengen kita tahu, baru bisa kita andelin. Tapi kalau bukan, kita harus modif sedikit pertanyaan kita ke AI supaya jawabannya lebih akurat. Terus kedua, udah pasti ada biaya yang harus kita keluarin. Untuk chat PDF sendiri ada versi gratisnya. Cuman jumlah halaman yang bisa kita upload terbatas. Kalau buat paper atau tulisan yang nggak terlalu panjang, kita masih bisa pakai yang gratisan. Tapi kalau udah e-book yang tebel, kita bisa langganan versi premiumnya. Good news-nya, untuk saat ini nggak mahal guys. Kita nge-VA sekali aja mungkin keluar uang lebih besar dari ini. Sementara untuk tool transcription yang bisa cukup akurat nangkep audio berbahasa Indonesia, nah ini agak mahal. Untuk kantong mahasiswa mungkin berat banget. Tapi buat kita yang udah kerja, terutama kalau lagi meeting ngebahas hal yang sangat penting, bisa dikonsider untuk gunain tools transcription ini. Buat yang pengen tahu lebih banyak tentang chat PDF atau tools transcription ini, saya share di deskripsi di bawah ya. Oke guys, mudah-mudahan tips kita kali ini bisa ngebantu kamu waktu kuliah di jurusan akuntansi atau buat kamu yang udah terjun di dunia bisnis. Semoga apa yang saya bagiin bisa bermanfaat, ngebantu kamu, dan bikin kamu semakin efisien buat belajar nanti. See you in the next topic.